Saya Octavia Ramadhani Juandi dari kelas Paralel 2, mata kuliah ilmu faal. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang energi sistem atau sistem energi dalam olahraga. Nah, materi ini sangat penting dipahami oleh mahasiswa olahraga, pelatih, atlet, maupun praktisi olahraga karena sistem energi menjadi dasar bagaimana tubuh kita menghasilkan tenaga saat melakukan aktivitas fisik. Nah, jadi dalam presentasi ini saya akan membahas yang pertama itu ada pengertian sistem energi, terus ada jenis-jenis sistem energi, karakteristik masing-masing sistem, contoh penerapan dalam cabang olahraga, serta hubungan sistem energi dengan latihan performa atlet. Yang pertama itu ada, yang pertama ini ada energi sistem. Pada saat pertama ini jelaskan bahwa tubuh manusia memiliki beberapa sistem energi yang bekerja untuk menghasilkan ATP atau energi utama tubuh kita. Di sini ada memahami dasar sistem energi untuk performa optimal dan dalam olahraga. Nah, pada saat pertama ini jelaskan bahwa tubuh manusia memiliki beberapa sistem energi yang bekerja untuk menghasilkan ATP atau energi utama tubuh. Nah, di sini tuh ada 3 sistem energi utama, yaitu ada ATP, PC, fosfagen sistem. Nah, sistem ini digunakan untuk aktivitas yang sangat cepat dengan eksplosif. Durasi kerjanya itu sekitar 0 sampai 10 detik. Contohnya di sini juga ada contohnya seperti sprint pendek, lompat, angkat beban maksimal. Terus sistem ini juga menghasilkan energi paling cepat, tetapi kapasitasnya sangat kecil. Yang kedua itu ada anaerobik glikolitik. Nah, sistem ini bekerja tanpa oksigen dengan menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Terus durasinya ini sekitar 10 detik sampai 2 menit. Adapun contohnya itu seperti lari 400 meter, terus permainan intensitas tinggi. Nah, sistem ini menghasilkan energi cukup cepat, tetapi menyebabkan penumpukan asam laknat. Yang ketiga itu ada oxidative system atau aerobic system. Nah, sistem ini menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi. Durasinya itu bisa mencapai lebih dari 2 menit. Contohnya seperti lari jarak jauh, bersepeda, renang jarak jauh. Terus kelebihannya itu adalah mampu menghasilkan energi dalam jumlah besar dan tahan lama. Jadi kesimpulannya itu ketiga sistem ini bekerja bersama. Tetapi dominasi sistem tergantung pada intensitas dan durasi aktivitasnya. Jadi ada yang slide kedua itu. Nah, di sini masih membahas tentang slide yang pertama, energi sistem dan karakteristiknya. Nah, pada slide ini dijelaskan hubungan antara sistem energi dengan aktivitas olahraga. Tubuh tidak pernah menggunakan hanya satu sistem energi saja. Semua sistem bekerja secara simultan atau bersamaan. Namun, aktivitas cepat dominan ATP PC-nya itu. Aktivitas menengah dominan anaerobik glikolitik. Kalau aktivitas lama bisa ke dominan aerobik. Dan grafik pada slide menunjukkan perubahan dominasi energi berdasarkan waktu aktivitasnya. Di awal aktivitas itu ada ATP PC paling dominan.
Kemudian, setelah beberapa detik, sistem anaerobik meningkat dan ketika aktivitas berlangsung lama, sistem aerobik menjadi dominan. Jadi, hal ini itu sangat penting dalam penyusunan program latihan agar latihan sesuai dengan kebutuhan cabang olahraga kita. Nah, slide ketiga itu membahas tentang postphagen system atau ATP PC system. Nah, pada slide ini saya ini akan membahas secara khusus tentang sistem ATP PC atau postphagen system. Di sini itu ada pengertiannya. Sistem ATP PC adalah sistem energi tercepat yang digunakan tubuh untuk aktivitas eksplosif berdurasi singkat. Nah, ada juga di sini sumber energinya itu berasal dari ATP dan fosfokreatin atau keratin fosfat. Adapun karakteristik utamanya itu sangat cepat menghasilkan energi, tidak membutuhkan oksigen, tetapi cepat habis. Nah, di sini ada durasi kerjanya itu dia bisa sampai 0 sampai 10 detik. Intensitasnya sangat tinggi. Oksigennya itu tidak menggunakan oksigen anaerobik alaktat. Kapasitas energinya sangat kecil. Jadi ada cadangan ATP dan PCR terbatas. Sumber energinya ada ATP, terus kecepatan produksi energinya sangat cepat. Produk sampingannya tidak menghasilkan asam laknat. Tujuan utamanya itu menghasilkan tenaga maksimal dalam waktu singkat. Nah, di sini ada contoh aktivitasnya, seperti sprint 100 meter, vertical jump, smash bola voli, angkat beban, terus start renang. Adapun kelebihannya itu produksi energinya sangat cepat, cocok untuk power dan eksplosif. Nggak cuma kelebihannya, di sini juga ada kekurangannya. Kekurangannya itu cadangan energinya sangat terbatas, terus cepat kelelahan, tidak mendukung aktivitas endurance. Jadi di sini juga ada adaptasi untuk latihannya. Jadi jika dilatih secara rutin, atlet akan mengalami peningkatan power, terus peningkatan kecepatan, peningkatan kemampuan. Karena itu sistem ini sangat penting pada olahraga power dan sprint. Terus di sini ada tips pelatih. Pastikan atlet itu melakukan pemanasan yang sangat baik dan benar. Fokus pada kualitas gerak, bukan kuantitas. Rest yang cukup sangat penting untuk pemulihan PCR. Gunakan beban yang menantang tetapi sangat aman. Terus di sini ada, lanjut ke slide 4. Sini ada oxidative system, aerobic system, sistem energi yang menggunakan oksigen untuk menghasilkan ATP. Pada slide ini dijelaskan mengenai sistem aerobik atau oxidative system. Nah, di sini ada pengertiannya itu, sistem aerobik adalah sistem energi yang menggunakan oksigen untuk menghasilkan ATP. Karakteristik utamanya itu membutuhkan oksigen, proses lebih lambat, menghasilkan energi dalam jumlah besar, dapat digunakan dalam waktu lama. Nah, sistem energi yang menggunakan oksigen untuk menghasilkan ATP melalui proses oksidasi zat gizi.
Terus di sini ada sumber energi. Sumber energinya itu berasal dari karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat itu sumber utama saat intensitas rendah hingga sedang. Lemak, sumber utama saat intensitas rendah dan aktivitas berdurasi lama. Protein dapat digunakan terutama saat cadangan lain terbatas. Nah, sistem ini bekerja saat aktivitas berlangsung lama dengan intensitas rendah sampai sedang. Di sini juga ada contoh aktivitasnya seperti maraton, jogging, renang jarak jauh, bersepeda, hiking. Adapun kelebihannya itu kapasitas energi besar, tidak cepat lelah, cocok untuk endurance. Kekurangannya itu produksi energi lebih lambat dibanding sistem anaerobik. Nah, di sini ada adaptasi latihan aerobik. Jadi, jika dilatih secara konsisten, maka akan menghasilkan jantung lebih kuat, VO2 max meningkat, daya tahan meningkat, pemulihan lebih cepat. Terus, contoh latihan aerobik itu seperti continuous running, fartlek. Kesimpulan dari slide ini, sistem aerobik sangat penting dalam olahraga endurance dan pemulihan tubuh. Ada perbandingan sistem energi. Di sini ada aspek, fosfagen, glikolisis anaerobik, oksidatif aerobik. Lanjut ke slide selanjutnya itu ketiga sistem energi bekerja sama. Pada slide ini menjelaskan bahwa ketiga sistem energi sebenarnya tidak bekerja secara terpisah. Semua sistem bekerja bersamaan, hanya tingkat dominasinya berbeda. Contohnya saat sprint 100 meter, ATP, PC dominan, tetapi anaerobik dan aerobik tetap membantu. Saat bermain sepak bola, ketiga sistem digunakan secara bergantian. Terus ketika jogging, sistem aerobik lebih dominan. Terus ada juga di sini hubungan dengan cabang olahraganya itu. Kalau di cabang power itu contohnya ada di angkat besi, sprint, lompat jauh. Terus dominan ATP PC-nya cabang middle intensity, basket, futsal, badminton. Dominan anaerobiknya cabang endurance, maraton, triathlon, sailing. Pentingnya bagi pelatih dan atlet. Dengan memahami sistem energi, latihan bisa lebih spesifik. Program latihan lebih efektif, performa meningkat, resiko overtrainingnya berkurang. Jadi ATP adalah sumber energi utama tubuh. Tubuh memiliki 3 sistem energi utama, ATP PC, anaerobik, glikolitik, dan aerobik. Ketiga sistem bekerja secara bersamaan. Setiap cabang olahraga memiliki dominasi sistem yang berbeda dengan kebutuhan energi olahraga tersebut. Nah, dengan memahami energi, atlet dan pelatih dapat membuat latihan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, sehingga performa olahraga meningkat secara optimal. Nah, di sini itu ada faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu ada kapasitas kardiovaskular, kapasitas paru-paru, jumlah dan fungsi mitokondria, tingkat kebugaran, dan asupan nutrisi. Fokus latihannya tuh
tadi yang saya bahas seperti jogging, maraton, kayak gitu. Lanjut. Nah, ketiga sistem ini bekerja sama. Tidak ada sistem energi yang bekerja sendiri. Semua sistem aktif bekerja sama, tetapi dominan tergantung pada lama aktivitasnya, intensitas kerjanya, kebutuhan tenaga. Di sini juga ada konsep utama. Konsep utamanya itu tubuh menggunakan ketiga sistem secara bersamaan untuk menghasilkan ATP. Di awal aktivitas intens, sistem fosfagen ATP-PC paling dominan. Di sini juga ada dominasi sistem energi berdasarkan waktu dan intensitas. Di bagian yang warna merah itu ada fosfagen ATP-PC. Di bagian warna oranye itu ada glikolis anaerobik. Di bagian hijau itu ada oksidatif aerobik. Kalau yang merah itu berarti sangat tinggi. Terus yang oranye itu sedang. Kalau yang hijau itu rendah sampai ke sedang. Di sini juga kita ada contoh aktivitasnya seperti sprint 5 detik, terus lari 400 meter 45 sampai 60 detik. Maraton bisa sampai 2 jam. Nah, di sini ada hubungan dengan cabang olahraganya. Seperti tadi yang saya bahas, di sini ada angkat besi, sprint, lompat. Cabang mixed sportnya itu sepak bola, basket, tenis, bela diri. Nah, ciri khasnya ini yang bagian glikolitik aerobik. Ciri-ciri khasnya itu ada intensitas bervariasi, durasi sedang tinggi, perpaduan kecepatan dengan daya tahan, pemulihan aktif itu paling penting. Jadi ketiga sistem ATP-PC, glikolisis anaerobik dan oksidatif aerobik selalu bekerja bersamaan. Setiap cabang olahraga menuntut kombinasi sistem energi yang berbeda. Di sini juga ada penerapan untuk para atlet dan pelatih seperti kenali sistem energi dominan pada cabang olahraga, rancang latihan sesuai kemampuan atlet dan pelatihnya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada energi sistem, strength dan conditioning essential. Jadi ini tuh bisa dibilang penjelasan detail dan jelas dan lebih lengkapnya gitu. Konsep dasar energi tubuh tidak membutuhkan energi untuk semua aktivitas, makan, nutrisi diubah menjadi ATP. Terus 3 sistem energi utamanya itu yang tadi dibahas, sistem fosfagen, ATP-PC, sistem tercepat, anaerobik tanpa oksigen, bahan bakar, durasi 0 sampai 10 sampai 15 detik. Yang kedua itu ada sistem anaerobik. Sistem kedua tercepat, anaerobik tanpa oksigen. Di sini ada sistem aerobik, sistem paling lambat di antara dua yang tadi. Aerobik menggunakan oksigen. Durasinya itu bisa sampai 2 menit sampai berjam-jam. Di sini ada perbandingan ketiga sistem energi yang tadi. Kalau ATP itu tidak membutuhkan oksigen. Kalau anaerobik sama tidak membutuhkan juga. Tapi kalau aerobik dia itu sangat membutuhkan oksigen. Cara kerjanya itu kalau yang ATP-PC sangat cepat, anaerobik cepat, aerobik lambat. Kita lanjut. Tubuh menggunakan 3 sistem energi utama menghasilkan ATP. ATP-PC tercepat, durasi sangat pendek. Anaerobik kecepatan sedang, durasi menengah menghasilkan asam laknat. Dan oksidatif aerobik itu bagian durasi terlama, menggunakan oksigen menghasilkan energi paling banyak. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada konsep conditioning. Conditioning adalah proses melatih tubuh
agar sistem energi bekerja lebih efisien. Pengertiannya itu adalah proses latihan yang dirancang secara sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi di sistem energi tubuh. Tujuannya meningkatkan kapasitas kerja, mempercepat recovery, meningkatkan performa dalam olahraga. Prinsip utamanya itu spesifik, progresif, kontinuitas, relatif, individual. Latihan conditioning ini harus sesuai kebutuhan cabang olahraganya, tujuan latihannya, serta karakteristik atletnya. Di sini itu ada contohnya itu seperti sprint, focus power, dan ATP PC. Terus pemain sepak bola fokus anaerob dan aerob. Yang ketiga itu pelari maraton, fokus pada aerobik. Komponen penting dalam conditioningnya itu ada daya tahan, kekuatan, kecepatan, power, kelincahan, fleksibilitas. Manfaat utamanya di sini ada sistem energi bekerja lebih efisien, atlet tidak cepat lelah, performa meningkat secara signifikan, resiko cedera menurun. Jadi kesimpulannya, conditioning adalah kunci utama untuk menghasilkan atlet yang kuat, tahan lama, cepat, dan siap bertanding. Latihan yang tepat, teratur, konsisten akan membuat energi tubuh lebih baik, sehingga performa atlet di olahraga itu meningkat secara maksimal. Lanjut ke materi selanjutnya itu ada energi sistem, memahami sistem energi untuk performa optimal. Pengantarnya itu tubuh manusia memiliki 3 sistem energi utama yang bekerja bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan saat beraktivitas. Sistem memiliki karakteristik berbeda-beda. Terus dominasi sistem energi bergantung pada intensitas, durasi. Di sini ada 3 sistem energi utamanya seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Yang ketiga, peran dan karakteristik sistem energi. Langsung ke contoh aktivitas aja ya. Sprint 0 sampai 10 meter. Terus itu bagian ATP PC. Kalau anaerobik lari 200 sampai 400 m. Kalau aerobik lari jarak jauh, bersepeda, renang jarak jauh, permainan durasi panjang. Implikasi untuk latihan olahraga. Performa optimalnya itu pahami kebutuhan energi cabang olahraga untuk memulihkan fokus latihan. Latihan harus spesifik. Terus monitoring dan evaluasi membantu menyesuaikan program latihan. Contoh penerapan cabang olahraganya ada di atletik sprint 100 meter, atletik 400 meter, renang, sepak bola, bola basket, angkat besi. Kesimpulannya itu ada ATP adalah sumber energi utama tubuh. Tubuh memiliki 3 sistem energi utama. Semua sistem bekerja bersamaan. Setiap olahraga memiliki dominasi sistem energi berbeda. Program latihan harus sesuai kebutuhan energi cabang olahraga. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.